13, 14 kan. Nah, dua aja rukun puasa harus kita penuhi. Yang pertama, rukun puasa itu niat pada tiap-tiap malam. Itu mazhab Syafi'i itu semacam itu. Niat fikulailatin pada tiap-tiap malam. Berniat pada tiap-tiap malam. Bila ada berniat hari malam puasanya ada sah. Ada keingatan ya, ada mungkin kada ingat niat nahar malam ini panjang. Imbah maghrib tuh malam sudah. Jadi maniatnya imbah maghrib kah, imbah isya kah, imbah tarawih kah, nak makan sahur kah, selama belum imsak itu malam. Nah, berniat di situ. Niat kenapa? Ada terlintas di dalam hati di kala malam itu, jago puasa besok hari menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala yang sudah. Ya kita baca lapar aja nawaitu saumagadin itu lah bacaan niatnya itu. Nah itu tiap-tiap malam ada. Kebiasaan kalau diri kita nih ambil tarawih alhamdulillah. Nah, badarau berarti ada yang membaca lapal niat. Nah, bertarawih. Ayo tiap-tiap malam tuh harus niat. Kada boleh. Nah, andai kata kada tarawih, kada keingatan, nah makan sahur. Nah itu. Karena waktu malam panjang. Apabila aja asal malam, itulah waktu niat. Kada keingatan biasanya. Anak guring sudah, anak berebah sudah. Nah, bebaring sudah. Nah, ada kaitan juga berniat tadi. Berniat di situ. Biar berebah itu sebentar. Kalau pergi berniatnya kan ingat bangun dahulu basilah duduk ada kiblat. Ada usah. Aduh, itu sebentar berebah dalam hati biasa sejak puasa esok hari menaikkan fardu bulan Ramadan siapa sudah. Nah, itulah niat. Tiap-tiap malam ada dalam hati kita untuk niat mengerjakan puasa pada besok hari. Tiap malam. Apabila malamnya kada ada niat, maka puasanya itu tidak sah. Dan niat ini satu malam itu cuma satu kali, tidak usah diulang-ulang. Satu kali aja. Jangan imam maghrib berniat, kan imam tarawih berniat pulang, karena makan sahur berniat pulang, niat tapi bawa malaman. Nah itu satu kali. Dan niat ini tidak ada yang batal. Pekerjaan apapun tidak ada membatalkan niat. Lalu ada cukup satu kali tadi. Karena ada dulu orang bertakon, Mbak Tarawih guru aja berniat sudah, dilanggar berniat. Soalnya boleh ke rumah aja, nangan tak kumpul aja laki bini, punya ada gawian, misalnya kan. Nah, kayaknya kan waktu sahur mandi, kan dia diulang lah pulang niatnya tuh, niat ini diulang lah pulang. Kan ibah mandi tadi, kan yang mau ulang niat, karena niat dengan gawian kayak itu ada batal, ada niat, ada usah diulang-ulang. Nah, cukup satu kali niat. Nah, jadi setiap malam niat untuk mengerjakan ibadah puasa. Cuma malam ini panjang, ambil aja kan. Nah, kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan. Itu aja rukun puasa yang kedua. Menahan diri dari segala yang membatalkan. Jaga jangan sampai menggawi yang membatalkan puasa. Jadi berniat tiap-tiap malam, jaga diri dari yang membatalkan puasa. Apabila menjaganya, mulai terbit fajar, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan mulai terbit matahari ya. Nah, mulai terbit fajar itu ditandai yang imsak tuh terbit fajar. Nah, boleh sampai imsak sampai kita wajib menjaga diri dari segala yang membatalkan. Sampai terbenam matahari, ya waktu maghrib. Sekitar berapa jam tuh? Lebih 12 jaman lah. Nah, gitu. Ini ada juga kok orang untuk wajib yang menjaga diri dari membatalkan mulai terbit matahari. Nah, jangan boleh itu jam 6. Itu mulai terbit fajar, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, yang membatalkan puasa ini apa? Jadi rukunnya dua tadi. Satu, niat pada tiap malam, kemudian menjaga diri dari yang membatalkan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, yang membatalkan puasa apa? Pada umumnya yang membatalkan puasa ini memang beberapa macam, tapi nomor satu pada umumnya memasukkan sesuatu benda dengan sengaja, itu catatan dengan sengaja.
memasukkan sesuatu benda dengan sengaja ke rongga atau ke lubang-lubang yang berada di dalam tubuh manusia. Lubang-lubang yang terbuka, bukan? Memasukkan sesuatu benda dengan sengaja ke lubang-lubang yang terbuka di tubuh manusia. Lubang terbukanya apa? 2 telinga, 2 hidung, mulut, 2 kemaluan, lubang terbuka. Memasukkan benda ke situ dengan sengaja, batal puasa. Apabila sudah sampai waktu imsak, sampai terbenam matahari, di antara waktu itu ada benda dimasukkan ke lubang yang terbuka dalam batang tubuh kita dengan sengaja, hukumnya batal. Pak puasa. Segata telinga, nah, ambil lagi girik telinga, girik, cuma ada keingatan. Kan batal ya puasa. Ada keingatan. Nah, tapi manakala teringat, berarti jangan kali menggirik telinga. Minum, puasa kada keingatan, habis secangkir minum, baik habis ya keingatan, astagfirullah aku puasa. Habis secangkir udah batal, kada batal. Tumpang benar. Untung kan itu Tuhan baca paras benar itu. Betul. Aku keingatan anakku. Rupanya itu haus benar. Datang sekolah haus benar. Lantaran kehausan, bonya baru baca guring. Guringan. Datang sekolah, guring. Sakatnya dia bangun guring. Batal puasa apa? Kalau dia tadi bermimpi makan, bermimpi minum puas, bermimpi makan, bermimpi minum. Sampai dia haus, sampai belajar. Ada haus yang agak ada haus. Soalnya bermimpi tadi bermimpi minum, bermimpi makan, sampai belajar haus. Ngajak ontong bener ikat pada betul. Bermimpi betul. Jangan kali jauh ikat bermimpi, minum makan dia ikat pada betul. Jangan mau kena ingatan. Tapi ini kalau teringat, berhenti. Ini bisa. Nah, hari pertama tuh bisa tentang kayak itu tuh. Kalau sudah 2-3 tuh ada megang ini, makanya menggigit telinga rasa gatal. Kada keingatan ada apa-apa ya. Tapi kan dengan sengaja. Nah, memasukkan benda tapi sampai ke rongga bagian dalam. Kalau bagian luar, telinga gatal puasa, dikorek lawan tunjuk, biar sarianan kada gatal puasa. Karena lawan tunjuknya kada masuk ke dalam. Apa yang nampak dari luar itu hukum luar. Telinga tuh kita padang dari luar. Apa yang kelihatan itu luar. Nah, jadi lawan tunjuk, lawan kalingkingan sekalipun. Telinga dicocok lawan kalingkingan. Girik lawan kalingkingan. Batal puasa ada juga. Karena ada masuk ke dalam. Itu masih bagian luar. Nah, lubang telinga halus, tunjuk ganal. Nah, kalau lawan gigirik telinga nang kapas tuh barangkali kan. Nah, itu. Makanya orang puasa itu baku umur. Boleh baku umur. Kenapa? Walaupun banyu masuk mulut, tapi tidak melewati tenggorokan. Nang bata itu bila melewati tenggorokan. Nah, apabila kada melewati tenggorokan, itu batal. Walaupun dalam mulut, tapi hukum luar itu. Ayo kita bangangan itu. Nah, mana nang kelihatan dari luar, itu pasti hukum luar. Kita habis sembahyang subuh misalnya lah, boleh ke rumah makan. Nah, guring. Karena sejam 2 jam guring bangun. Nah, jam 8 hari, asa kada nyaman. Ada baku umur, membuka liur. Nah, mau kumur-kumur boleh. Nah, asal banyu tidak melewati tenggorokan, hukumnya kada batal. Tapi sikat gigi kan boleh. Nah, cuma aku kalau bodoh asal kada wani, kalau menyelangsang adalah asal menyelangsang kada wani. Kalau bersikat gigi kada bodoh nih aja. Nah, gitu. Boleh aja. Nah, karena hukum batal itu apabila melewati tenggorokan. Nah, itu batal. Kalau kada melewati tenggorokan, ya kada batal. Nah, jadi memasukkan benda, baik benda itu nang dapat dimakan atau nang kada dimakan, tapi itu faktornya sengaja. Makanya orang di kampung pada bersuara, kita jadi batajur ke banyu. Nah, sekalinya kami di dalam banyu. Jadi batal puasa, ya memang batal kamarnya itu. Nah, kenapa jadi batal? Karena banyu masuk di kamar orang itu banyu masuk. Nah, ya di saatnya keluar kita dorong itu ada masuk pang. Didorong oleh bagian dalam. Tapi kan nanti di dalam mendorong tak habis kan akan topannya itu banyu masuk. Nah, itu kan memang ada tujuannya itu kan pada batal. Nah, bukan berarti kita puasa tuh kada boleh mandi, kada boleh. Misalnya kan kita datang di mana, bisa sembahyang zuhur atau segala rasa kada nyaman kada mandi ya. Mandi bukan batal puasa. Asal mandinya aja, kita bercibuk bokoboy itu aja, jangan nambah tajun-tajun. Kita masih mungkin memelihara, kalau mandi itu masih mungkin memelihara banyu kada masuk ke dalam lubang-lubang terbuka ini.
Kalau punya kada boleh mandi, kasihan aja. Nah, jadi boleh aja mandi kada apa-apa. Tapi kita masih memelihara supaya air jangan sampai termasuk ke dalamnya. Jangan cara buat tajun-tajun ke sungai, obo-obo aja kah misalnya kan. Nah, jadi semacam itu. Pada umumnya memasukkan benda ke rongga-rongga yang terbuka dengan sengaja. Nah, kemudian termasuk pembatal puasa berikutnya yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja juga. Sudah tahu parut kosong. Maksudnya melihat jijik, kotor-kotor kada nyaman itu. Lalu kan parut, lalu betambah kada zaman naik, kalau muntah. Nah, jangan menyengaja. Adapun di kabarnya kita puasa, kenapa misalnya kan rasa kada nyaman, parut atau kepala rasa panik, kalau muntah, tapi kada menyengaja batal. Tapi orang yang muntah di saat puasa wajib segera bakumur. Wajib. Apabila kada bakumur ya bisa batal puasanya. Kenapa? Karena yang namanya muntah itu kan yang ada dalam parutnya kan keluar, kan didorong oleh angin lalu keluar. Nah, ini sudah tercampur dengan najis apa sudah dalam parut ini. Sehingga mulut kita ini kalau luarnya kan mulut kita terkena najis. Apabila kada bakumur kita menelan liur, naguk liur tercampur najis batal. Nah, lalu apabila muntah segera berkumur-kumur. Bila sudah berkumur-kumur berarti mulut sudah terbasuh, sudah tercuci, aman kita naguk liur apa segala kada apa-apa lagi. Ada batal lagi puasa. Nah, jadi menyengaja muntah itu batal puasa. Orang yang tidak menyengaja karena muntah sendirinya wajib segera berkumur supaya puasa bisa diteruskan. Nah, atau misalnya kita habis makan sahur, bakumur kada ingat, bersikat gigi apalagi, taguringan. Nah, taguringan. Sekalinya banyak orang sembahyangan hanya mendengar memang subuh tempat bangunan nih, pikir ini bakumur kada. Bersikat gigi pulang maka kada. Nangaran kita makan ini kan di celah-celah gigi ini pasti ada kelasak-kelasak makanan tuh kan di celah-celah gigi itu ada tertinggal. Jadi biasa kamu kesulitan itu pasti ada. Nah, itu kayak apa caranya? Wajib dengan segera kita buang. Sampai pokok komor ambil sikat gigi. Karena apabila kita kadang membuangnya, karena menelan liur apa segala bisa batal. Kenapa? Karena liurnya kan tak tercampur lawan makanan yang ada di salah-salah gigi tadi. Atau nanti gigi ini lepas bisa juga kan? Karena ditetaguk ketelan ada kerasaan macam-macam itu bisa batal puasa. Nah, jadi apabila terjadi semacam itu kita segera wajib berkumur untuk membuang yang ada di celah-celah gigi kita dengan sikat gigi apa segala. Nah, supaya liur tidak lagi tercampur lawan makanan. Nah, muntah. Nah, wajib berkumur. Bisa terkadang kita puasa, rasa pilek apa segala, muntah itu bisa, cuma wajib segera berkumur. Nah, kemudian di saat puasa misalnya kita kalau misalnya masuk dalam rongga, dalam mulut, dalam hidung, tapi bukan bandanya, hanya merupakan bau atau merupakan uap yang dibawa oleh udara, itu ada batal. Contohnya kita puasa rasa kada nyaman mesti parut, ambil minyak angin. Nah, minyak angin. Maka itu keparakan ke hidung kan. Batal puasa ada batal. Karena yang masuk itu bukan bandanya, ini merupakan bau itu aja. Nah, bau yang dibawa oleh udara kan. Nah, batal puasa kada. Maka jadi itu bahkan ke hidung minyak anginnya. Kalau misalnya sekadar ada batal, ya kayu putih kah. Bibinian tadi enggak tujuannya puasa atau limau. Nah, jeruk nipis tuh kan. Sekali nyaman dia parut jadi baunya mencium jeruk nipis dan ada batal puasa. Nah, bibinian dah puasa akan sore ke dapur. Nah, masak ini, masak itu, bau udang-uran, bau apa segala. Ada batal ya. Karena bukan bandanya yang masuk, hanya merupakan bau yang dibawa oleh udara itu aja masuk dalam rongga hidung. Itu ada membatalkan puasa. Nah, jadi semacam itu. Nah, andai kata misalnya di saat puasa terjadi apalagi kekanakan masa bujangan apa segala bisa guring puasa. Misalnya guring bermimpi kan Maria. Nah, banyak puasa bahasa selawar. Nah, pikir batal, ada batal. Nah, karena itu ada faktor kesengajaan, ada batal puasa. Nah, jadi itu hal-hal yang wajib kita jaga di saat-saat kita puasa Ramadan. Satu tadi penuhi rukunnya itu niat tiap malam, kemudian jaga diri dari segala yang membatalkan. Memang masih banyak yang hal-hal yang membatalkan puasa ini. Nah, cuma ada lagi ya puasanya memang kada batal tetap sah
tapi nilai terbakar tuh ada juga wajib